Saudara, ibadah puasa tahun ini terasa berbeda karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Lalu bagaimanakah agar kita tetap sehat dan imunitas juga terjaga saat berpuasa? Melalui sambungan Skype sudah ada bersama dengan kita dokter spesialis gizi klinik Dr. Tirta Prawira Sari. Selamat pagi Dr. Wita. Kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di telepon interaktif kami 02153660500. Dok, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, tentunya penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Betulkah bahwa dengan berpuasa justru kita bukan semakin rentan terhadap virus atau bakteri, tetapi justru imunitas kita semakin terjaga? Iya, betul sekali ya. Jadi salah satu dampak yang kita tidak sangka-sangka dari puasa ya, justru puasa itu kalau dilakukan dengan cara yang benar, maka dia akan justru meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi dengan cara yang benar itu seperti apa, Dok? Ya, pada dasarnya orang yang berpuasa itu lupa bahwa puasa itu harusnya, jadi pada waktu kita tidak makan sama sekali adalah momen yang sangat baik bagi tubuh untuk membersihkan, ya, melakukan detoksifikasi dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi yang orang selalu salah dalam melakukan puasa itu adalah ketika dia berbuka puasa, dia tidak menerapkan pola hidup yang benar, sehingga pada saat berbuka puasa yang dimasukkan adalah hal-hal yang buruk gitu loh. Yang dilakukan adalah balas dendam ya, kalau kita bilang ya, balas dendam, makan banyak, apa saja dimakan kurang gitu ya. Jadi dampak buruknya itu yang di situnya gitu. Jadi harus tetap memperhatikan gizinya. Nah, gizi yang seimbang untuk makanan kita ini seperti apa, Dok? Ya, jadi pada dasarnya gizi yang kita makan pada saat berpuasa dan yang tidak itu anjurannya sama, ya. Cuman perbedaannya adalah pada saat berpuasa kita memindahkan waktu makan kita pada waktu yang relatif sempit, ya. Jadi mulai dari waktu berbuka sampai pada waktu sahur. Jadi sama tetapi anjurannya bahwa kita harus cukup karbohidrat, harus cukup protein, harus ada lemaknya gitu ya. Dan harus cukup juga zat-zat gizi mikro yang kita tahu ada vitamin dan ada mineral. Walaupun kita berpuasa ini di tengah pandemi COVID-19, berarti tidak ada jumlah gizi yang perlu ditambah atau perbedaan aturan gizi di sini terkait apa yang kita konsumsi? Tidak ada. Jadi penambahan kebutuhan gizi kita itu hanya terjadi bila ada trigger eksternal ataupun problem internal di dalam tubuh kita. Jadi misalnya kalau kita sakit, kalau kita maksudnya olahraganya banyak sekali, kita bekerja keras sekali, begitu. Kemudian atau kalau misalnya kita kekurangan gizi, itu kita membutuhkan gizi tambahan. Tetapi selebihnya bila trigger-trigger seperti itu tidak ada dalam diri kita, maka kita praktis tidak membutuhkan. Oke. Kita juga membuka telepon interaktif, Dok. Sudah ada yang bergabung bersama dengan kita, Ibu Usi dari Jakarta. Selamat pagi, Bu Usi. Pagi. Silakan, Bu. Ada pertanyaan? Iya nih, kalau di situasi kayak gini kan, Dok, ya, kita cuma bisa makan yang instan gitu, Dok. Gimana, Dok? Boleh diulang sekali lagi, Bu Usi, kami kurang bisa mendengar dengan jelas suara Anda. Iya, ini kan kalau situasi kayak pandemi sekarang ini, kita cuma bisa makan makanan instan. Oh, makanan-makanan instan. Baik, apakah itu baik atau tidak? Baik, terima kasih, Bu Usi. Kita langsung ke penelpon berikutnya, ada Bu Yuni, Rantau Prapat, Sumatera Utara. Selamat pagi, Bu Yuni. Selamat pagi, Bu Yuni. Ya, selamat pagi. Bagaimana pengalaman hari pertama puasa kemarin? Ya, baik-baik aja. Ada yang mau dikonsultasikan mungkin kepada Dr. Wita saat ini? Gini, Dok, kan biasanya tuh ada yang untuk diet-diet gitu setiap harinya. Jadi bagaimana diet yang baik untuk tubuh ketika berpuasa? Oke, jadi kalau mau diet tapi lagi puasa, lagi bulan puasa dan juga sedang menghadapi pandemi COVID-19, seperti apa diet yang tetap aman ya? Betul? Begitu, Bu Yuni ya? Iya. Baik, terima kasih Bu Yuni dari Rantau Prapat, Sumatera Utara. Selanjutnya yang ketiga, Bu Nisa Maulani dari Solo, Jawa Tengah. Silakan, Bu Nisa. Halo, Dok. Halo. Dok, kebetulan kan saya kan ibu menyusui dan juga punya anak.
Nah, ini untuk menjaga kesehatan atau gizi kita selama puasa ini kan gimana ya, Dok ya? Kita kan menyusui juga nih, jadi harus seimbang gizinya buat anak dan buat ibu. Gimana ya, Dok ya? Agar ibu dan juga anak tetap sehat ya, Bu Nisa. Terima kasih Bu Nisa Maulani dari Solo, Jawa Tengah. Kita jawab satu persatu ya, Dokter Wita. Yang pertama, tentu di saat pandemi COVID-19 kita banyak juga mungkin yang tidak bisa makan di luar kan, jadi mungkin menggunakan makanan-makanan instan untuk dimasak di rumah. Apakah ini aman, Dok, atau harus dibatasi? Makanan instan itu problemnya kalau misalnya mie instan gitu ya, yang kita konsumsi kebanyakan dari mie instan itu isinya banyak sekali garamnya ya, natriumnya sangat tinggi. Ini tentu saja tidak terlalu baik bila kebutuhan gizi kita hanya dipenuhi dari makanan instan tersebut, karena pasti asupan yang kita dapatkan adalah yang tinggi natrium. Jadi kalau pertanyaan baik atau tidak baik, jawaban saya tidak baik. Tapi kalau misalnya kemudian ingin dikonsumsi once in a while, begitu sekali-sekali kangen pengen makan mie instan misalnya, nggak apa-apa. Silakan ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya ya, seperti sayur sawi misalnya, menambahkan telur, ini dan itu gitu. Jadi diperkaya makanannya. Tapi kalau untuk setiap hari, saya tidak rekomen. Tapi harus ditambah asupan gizinya ya dengan tambahan-tambahan. Ya, ditambahkan sayuran, tomat misalnya, atau telur, atau tambah suiran ayam gitu. Oke. Yang kedua, tadi pertanyaan soal diet. Jadi di bulan puasa mungkin masih mau menjalankan dietnya, metode apa yang paling baik agar juga daya tahan tubuh tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19 ini, Dok? Iya. Kabar baiknya adalah puasa dan diet sebenarnya bisa berjalan bersama. Cuma problemnya sekali lagi adalah karena ketika pada saat berbuka puasa kita selalu menjalaninya dengan salah, maka puasa tidak bisa, maka kebanyakan orang yang menjalankan puasa dia tidak bisa mendapatkan manfaat penurunan berat badan. Jadi kalau dia menjalaninya dengan benar, harusnya bisa, harusnya. Jadi sebenarnya tidak perlu diet lagi, dengan berpuasa saja sudah akan turun berat badan begitu? Nggak perlu diet macam-macam, akan turun. Tapi kalau dia jalaninya dengan salah, buka puasanya dengan salah, ya udah nggak dapat manfaat itu. Oke. Lalu tadi yang berikutnya adalah khusus untuk ibu menyusui. Bagaimana untuk bisa menjaga daya tahan tubuh ibu maupun juga bayi dan juga asupan gizi yang seimbang di tengah pandemi COVID-19 dan juga memasuki bulan puasa ini, Dok? Iya, dari beberapa penelitian hubungan puasa dengan ibu hamil sebenarnya tidak ada masalah ya, jadi bisa dijalankan keduanya. Cuman memang karena produksi ASI juga tergantung pada status asupan cairan ibu, apakah ibu dehidrasi atau tidak, volumenya itu akan terpengaruh oleh itu. Memang mungkin akan terkendala pada produksinya di sepanjang waktu berpuasa. Jadi kalau misalnya memungkinkan pada malam hari, makan yang cukup ya, bukan kalau misalnya memungkinkan ya harus ya, makan cukup, cairan dicukupi, terus misalnya bayinya udah bobo atau apa, pumping lah gitu untuk ada cadangan ASI untuk kalau misalnya siang hari volumenya berkurang. Tapi untuk setiap orang per orang itu berbeda, jadi kalau nanti dilihat volumenya sangat berkurang, usulan saya sih ya udahlah nggak usah berpuasa ya, karena kita punya tugas lain gitu ya, dan Allah memahami itu. Jadi apakah ada batasan umur, misalnya umur bayi tertentu baru ibunya sudah boleh untuk atau aman untuk berpuasa atau seperti apa, Dok? Iya, pada 6 bulan pertama bayi akan bergantung 100% pada asupan ibu. Jadi pada waktu mau melakukan puasa pada usia 6 bulan, pada bayi di usia 0 sampai 6 bulan, baiknya ibu melakukan trial dulu. Kalau misalnya di hari tersebut produksi memang terlihat sangat kurang karena sang ibu dehidrasi, saran saya tidak usahlah di 6 bulan pertama. Tetapi kalau produksi masih cukup baik, kemudian bayi adik kuat gitu dapatnya, menurut saya nggak apa-apa, diteruskan saja. Yang penting pada saat berbuka dan sahur, ibu memastikan untuk seluruh kebutuhan gizi yang diperlukan sepanjang hari itu dicukupi dari sejak waktu berbuka sampai waktu sahur. Ekstra keras memang ibu jadi harus makan lebih banyak dan itu menjadi lebih sulit karena dilakukan dalam waktu yang pendek. Tapi tetap lihat ke kondisi aja. Kalau misalnya produksinya kurang, volume tidak mencukupi, anak selalu nggak terpuaskan,
nggak usah puasa di 6 bulan pertama itu. Ya, asupan gizi tentunya berbicara soal makanan. Tadi kita lihat gambar-gambar ada beberapa jenis makanan. Dokter Wita punya saran apa jenis-jenis makanan yang tepat untuk dikonsumsi saat sahur, lalu saat berbuka, dan porsi masing-masing waktu? Iya, pada waktu berpuasa, isu penting kita yang pertama selalu adalah makanan yang seimbang, dan yang kedua adalah jenis makanan apa yang bisa membuat kita bertahan lama begitu, karena kita nggak mau kelaparan gitu. Tetapi yang saya mau ingatkan di sini, tubuh kita mempunyai mekanisme yang sangat baik ya. Ketika kita baru selesai makan, tubuh kita akan menggunakan seluruh energi yang kita makan tadi ya, yang berasal dari makanan. Tetapi nanti setelahnya ada mekanisme lain, tubuh akan mencari cadangan-cadangan lain dari glikogen hati, dari lemak, sehingga pada dasarnya lapar itu akan adjusted seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kalau persoalan lapar menurut saya nggak usah terlalu dipikirkan, seiring dan perjalanan waktu tubuh akan adjusted. Terus yang kedua adalah apa sih makanan yang membuat kita kenyang? Makanan yang membuat kita kenyang adalah makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Apa itu indeks glikemik yang rendah? Yaitu makanan yang menaikkan gula darah secara perlahan-lahan. Apa karakteristiknya? Karakteristik yang pertama adalah, karena ini adalah yang berhubungan dengan glycemic index, maka yang kita bicara adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu satu, harus karbohidrat yang berserat banyak. Orang selalu pointingnya ke nasi merah gitu ya, yang berserat banyak. Padahal karbohidrat berserat banyak tidak cuma nasi merah. Jadi ini saya ngomong untuk orang yang tidak suka makan nasi merah gitu ya. Jadi kita bisa memilih yang lain. Misalnya kita bisa memilih ubi, kita bisa memilih kentang. Untuk khusus untuk kentang, nggak usah dikupas kulitnya ya. Kulitnya kita sikat baik-baik sampai bersih, kemudian kita kukus gitu ya. Atau kalau kita punya kesempatan memanggangnya, kita panggang saja, lalu kita mengkonsumsi itu. Itu yang pertama. Kemudian pastikan kita menambahkan protein. Protein adalah jenis zat gizi makro yang dicerna cukup lama ya, butuh waktu yang panjang. Makanlah protein dalam jumlah yang cukup. Apalagi kita lagi pandemi seperti sekarang ya, kita orang Indonesia selalu punya masalah dengan protein. Asupan protein orang Indonesia sangat sedikit, jadi pastikan protein kita terpenuhi. Berapa protein yang terpenuhi? Ini semua tergantung dari berat badan dan tinggi badan orang-orang masing-masing ya. Jadi paling tidak gitu ya, kalau kita pakai standar 2000 kalori, maka kita butuh sekitar 4 sampai 5 porsi protein per hari. Jadi dalam waktu berbuka sampai kita waktu sahur, pastikan itu kita terpenuhi minimal itu. Gitu. Jenis protein apa yang paling baik? Nah, isu yang berikutnya karena kita menyesuaikan dengan pandemi corona, jadi adalah protein atau makanan-makanan yang tidak men-trigger terjadinya inflamasi. Karena kalau kita inflamasi, maka kekebalan tubuh kita akan turun. Ya, jadi inflamasi itu adalah peradangan. Jadi kita nggak boleh meradang tubuh kita. Apa yang mesti kita makan? Pertama yang harus kita hindari jauh-jauh adalah gula. Ini penting sekali karena hampir seluruh rakyat Indonesia kalau buka puasa rata-rata yang dicari pertama teh manis ya. Jadi itu pertama harus dihindari. Dari mana dong kita dapetin yang manis-manis itu? Kita dapatkan yang manis-manis itu dari manis alami ya, berarti dari buah-buahan, dari kurma dan lain-lain. Madu boleh. Kemudian yang juga men-trigger peradangan itu adalah semua jenis lemak jenuh dan lemak trans. Dari mana dapatnya? Kita dapatnya dari gorengan kebanyakan. Jadi nggak usah makan gorengan terlalu banyak, sesekali boleh. Sesekali ya, berarti nggak setiap hari. Berapa kali itu berarti, Dok? Ya setiap hari dong, jadi usahakan tidak dapat itu dari tiap hari. Jadi jangan banyak makan makanan gorengan untuk pembuka. Ya. Setelah itu, ada yang ketiga, yaitu ada jenis protein hewani yang sebaiknya tidak terus-terusan kita konsumsi, yaitu daging merah. Ya. Daging merah itu baiknya seminggu sekali atau 2 kali saja. Gitu. Jadi selebihnya dapatkan itu dari daging putih ya, misalnya ikan, ayam, ya, kemudian telur gitu ya. Telur bukan daging ya, jadi ikan dan ayam gitu. Nah, kemudian kita dapatkan dari kacang-kacangan dan jangan terlalu banyak mengkonsumsi protein dari yang diproses, gitu ya. Misalnya kornet, misalnya sosis, nugget gitu ya, karena produk-produk olahan seperti itu biasanya akan menambahkan
ada zat-zat lainnya yang bisa saja itu men-trigger proses peradangan gitu. Nah, jadi itu ya, untuk supaya dia laparnya agak tidak terlalu lama, jadi proses pencernaan berlangsung panjang, proteinnya harus cukup, dan pilihlah karbohidrat dengan indeks glikemik yang ditandai dengan kandungan serat yang banyak. Butuhkah kita tambahan suplemen atau multivitamin, Dok? Iya, pada dasarnya kalau kita sudah memenuhi aturan gizi seimbang, makan 5 porsi sayur, makan 3 buah jenis buah-buahan, dan piring kita berwarna-warni. Jadi kalau kita lihat piring kita situ sudah ada 5 warna, ada merah, kuning, hijau, ada kuning, ada putih, ya. Artinya kita sudah on the track, gitu. Artinya kita sudah tidak membutuhkan tambahan multivitamin. Ada kok tanda kita tahu tubuh kita kekurangan zat gizi mikro itu ya, vitamin dan mineral. Kalau kita mudah lelah gitu ya rasanya, kemudian kita mudah sakit gitu ya, nggak segar, nggak bugar, itu tanda kita kekurangan vitamin. Jadi boleh konsumsi kalau kita, misalnya tadi pertanyaan Ibu yang sana tadi ya, oh nggak bisa nih benar-benar harus makan makanan instan terus tiap hari, apakah saya perlu multivitamin? Jawabannya tentu saja perlu gitu. Karena dia tidak makan sesuai dengan gizi seimbang gitu. Terakhir, Dok, bagaimana agar kita terhindar dari dehidrasi ya? Kita berpuasa berjam-jam, bagaimana supaya kebutuhan kita terhadap konsumsi air ini tetap cukup dan porsinya dari sahur maupun buka puasa sampai dengan malam? Dehidrasi adalah sebuah keniscayaan dalam berpuasa ya. Pasti dehidrasi sih. Dehidrasi kita mungkin dehidrasi ringan gitu. Supaya kita nggak dehidrasi ya caranya adalah menghindari hal-hal yang akan men-trigger pengeluaran cairan yang banyak. Jadi kurangilah aktivitas di luar rumah. Ya alhamdulillah kita lagi social distancing, kita lagi work from home. Jadi kita nggak perlu kena sinar matahari banyak-banyak. Di rumah saja, jangan banyak kena matahari. Kalau kita ingin olahraga, olahraganya jangan di pagi hari. Karena kalau udah di pagi hari, lemes kita udah keburu ya, dipakai ya, jadi olahraganya nanti sore-sore menjelang berbuka. Jadi dehidrasi adalah sebuah keniscayaan. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan pada saat berbuka sampai kita waktu sahur, cairan itu terpenuhi. Minum secara bertahap, kebutuhan kita tidak berkurang, kebutuhan kita sama, atau bisa lebih kalau kita punya aktivitas kita banyak. Jadi sekitar 2.000 sampai 2.500 cc per hari, kalau menurut saya kasih 2.500 cc. Penuhi itu, buka puasa minum 1 gelas, kemudian makan kurma 3 butir atau 7 butir, kemudian minum lagi 1 gelas, kemudian sholat maghrib, selesai sholat maghrib minum lagi 1 gelas, lalu makan gitu ya. Penuhilah 8 sampai 10 gelas itu harus bisa didapatkan gitu. Kita bisa dapatkan tambahan dari kuah sayur, kita bisa dapat tambahan dari buah-buah yang berair gitu. Baik, terima kasih Dr. Wita, spesialis gizi klinik sudah bergabung bersama Indonesia Akhir Pekan. Jadi tidak ada alasan lagi ya untuk tidak berpuasa karena takut sakit, tapi justru kalau kita berpuasa dengan benar bisa meningkatkan imunitas kita. Terima kasih Dr. Wita atas waktunya.